Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Septi Amalia dengan NIM A1A1230006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonometrika, jadi langsung saja kita ke pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu inflasi sebagai isu makroekonomi ditandai kenaikan harga terus-menerus berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Dalam praktiknya, inflasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya suku bunga dan nilai tukar. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh suku bunga dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. Adapun rumusan masalah utama dari penelitian ini yaitu pertama, apakah suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi? Kedua, apakah nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi? Yang ketiga, apakah suku bunga dan nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi? Kemudian tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh negatif suku bunga terhadap inflasi. Yang kedua, menganalisis pengaruh positif nilai tukar terhadap inflasi. Yang ketiga, menganalisis pengaruh suku bunga dan nilai tukar bersama-sama terhadap inflasi. Selanjutnya, tinjauan teori. Penelitian ini didasarkan pada teori exchange rate Pasnacrock. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar akan memengaruhi harga barang impor. Jika nilai tukar rupiah terdepresiasi, maka harga barang impor naik dan dapat mendorong inflasi. Sebaliknya, jika rupiah terapresiasi, inflasi cenderung menurun. Di sini dapat kita lihat ada rumus dari inflasi. Ya, kemudian kita lanjut. Selanjutnya pada metodologi penelitian, sumber data dari penelitian itu yaitu data sekunder dari laporan publikasi Bank Indonesia. Adapun variabel penelitiannya yaitu variabel dependen yaitu inflasi dan variabel independen yaitu suku bunga dan nilai tukar. Selanjutnya, itu analisis data dan hasil uji asumsi klasik. Yaitu pertama, ada uji normalitas residual yang bertujuan menguji apakah residual model berdistribusi normal, terus model yang baik mengasumsikan residual berdistribusi normal. Metodenya yaitu ada histogram, squamous, kurtosis, dan Charcot-Birates. Kemudian hipotesisnya yaitu H0 sama dengan residual berdistribusi normal, sedangkan H1 sama dengan residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasilnya yaitu histogram simetris, squamous memiliki nilai 0,604 dan kurtosis memiliki nilai 2,738 dalam batas toleransi. Kemudian Charcot-Birates sama dengan p-value hasilnya itu 0,190750 di mana lebih besar dari 0,05
lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Selanjutnya yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas, di mana menguji ketidaksamaan varian residual menggunakan Letsch-Pagan-Godfrey test. Adapun hipotesisnya itu H0 sama dengan tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan H1 sama dengan ada heteroskedastisitas. Kemudian hasilnya adalah seperti ini, di mana F statistik probabilitasnya yaitu 0,0977, di mana kesimpulannya itu tadi H0 diterima, sedangkan nilai ops R squared-nya yaitu 0,0949 dan H0 pun diterima. Dan yang terakhir itu Scalet explained SS, nilainya 0,1363 dan H0 diterima. Maka kesimpulannya probabilitas semua statistik lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima. Yang ketiga yaitu uji autokolerasi, yaitu mendeteksi kolerasi antar residual menggunakan Letsch-Godfrey serial correlation LM test, di mana hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tidak ada autokolerasi, sedangkan H1 ada autokolerasi. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari hasil dari uji autokolerasi tersebut yaitu 0,0000. Maka H0 ditolak. Jadi bisa kita simpulkan dari semua probabilitas dari hasil uji autokolerasi, dapat disimpulkan bahwa model ini tidak ada autokolerasi di dalamnya. Selanjutnya pada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa suku bunga dan nilai tukar merupakan variabel penting dalam memengaruhi inflasi di Indonesia. Model telah memenuhi sebagian besar asumsi klasik, namun masih terdapat masalah autokolerasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode perbaikan model agar hasil estimasi lebih akurat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.